Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Fauzan Junaid, program studi arsitektur kelas A. Ingin mempresentasikan hasil tugas presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mata kuliah arsitektur dan perilaku. Adapun ikhtisar presentasi yang akan dibahas dalam video ini, yaitu teori conditioning, definisi teori conditioning, dan hukum-hukum classical conditioning Ivan Pavlov, konsep classical conditioning yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip classical conditioning dalam pembelajaran dan definisi teori Skinner yang akan dibacakan oleh saudari Ririn. Selanjutnya yaitu definisi teori outstanding pattern of behavior dan personal space yang akan dibacakan oleh saudari Isda Mulyasari Majid. Selanjutnya yaitu definisi personal space, aspek-aspek personal space, dan manfaat teori wayfinding terhadap desain yang akan dibacakan oleh saudara Hasaruddin Amir. Selanjutnya yaitu fungsi territoriality dan implikasi-implikasi terhadap desain dari territoriality yang akan dibacakan oleh saudari Putri Amalia. Adapun definisi dari teori conditioning, yaitu berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai dengan 1936, yang pada dasarnya teori ini merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Classical conditioning ini termasuk pada teori behaviorisme, yang merupakan pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Kata klasikal yang mengawali nama teori ini digunakan untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning, upaya pembiasaan, dan untuk membedakannya dengan teori conditioning lainnya. Adapun hukum-hukum classical conditioning, ada dua macam, yaitu yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, yakni Law of Respondent Conditioning dan Law of Respondent Extinctioning. Secara harfiah, Law of Respondent Conditioning berarti hukum pembiasaan yang dituntut, sedangkan Law of Respondent Extinction adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Adapun konsep-konsep classical conditioning, yaitu suatu proses untuk membuat berbagai refleks perilaku tertentu menjadi sebuah tingkah laku yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu. Dengan kata lain, mekanisme classical conditioning merupakan suatu proses pembentukan perilaku yang dapat diterapkan pada makhluk hidup agar mereka memiliki bentuk perilaku tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip classical conditioning. Menurut Pavlov, prinsip-prinsip classical conditioning adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah. Kedua, prinsip belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Ketiga, belajar adalah membuat perubahan pada organisme atau individu. Keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Kelima, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Materi selanjutnya, teori Skinner. Definisi teori Skinner atau operant conditioning adalah pengondisian yang melibatkan respon sukarela dari orang atau subjek yang dikondisikan, berbeda dengan classical conditioning yang hasilnya merupakan perilaku refleks, respon dari pengondisian operant yang pilihannya dari subjek itu sendiri. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan Skinner dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide John Watson atau Bapak Behaviorisme. Definisi outstanding pattern of behavior
adalah cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Behavior pattern terbagi menjadi 11 macam, yaitu template metode, strategi, comment, memento, mediator, state, observer, interator, chain of responsibility, interpreter, dan visitor. Definisi personal space. Personal space merupakan psikologi seorang terhadap respon lingkungannya. Menurut Alan F. Westin, privasi merupakan kebutuhan dari setiap individu. Sebagaimana pertanyaannya, each individual must make a continuous adjustment between his or her needs for solitude and companionship. Privasi sama halnya space dan territoriality, yang merupakan sebuah proses yang mana suatu peristiwa luar biasa dari kehidupan sehari-hari. Privasi menurut Irwin Altman yaitu selective control of access to oneself of to one's group, either in person or in terms of information about oneself. It may be considered as a preference, expectation, value, need, and behavior. Aspek-aspek personal space. Yang pertama, a personal portable territory merupakan tempat yang berada pada wilayah kontrol dari personal tersebut. Beberapa unsur luar diperkenankan masuk pada wilayah personal ini. Setiap orang memiliki personal space. Dimanapun ia berada, mereka akan selalu dikelilingi dan dibatasi oleh personal space. Yang kedua, spacing mechanism merupakan mekanisme pengaturan ruang sebagai batasan jarak antar individu yang berlangsung secara natural serta alamiah. Setiap individu memiliki batasan ruang. Ketika antar individu memiliki kesempatan untuk bergerak atau bersamaan dalam sebuah tempat, mereka akan secara otomatis mengatur jaraknya dengan individu lain. A communication channel merupakan tingkatan personal space terjadi interaksi berupa komunikasi verbal maupun non-verbal, sehingga akan terbentuk kualitas ruang yang bergradasi. Dalam hal tersebut, Edward Hall membagi 4 jarak interaksi personal yang didasari oleh interaksi sosial antar dua individu atau lebih, yakni jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Selanjutnya, manfaat teori wayfinding terhadap desain. Menurut Passini tahun 1984 menjelaskan tentang proses wayfinding untuk memecahkan masalah dengan 3 bagian penting diantaranya ialah pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, dan tindakan aksi, sehingga diperlukan kemampuan kognitif untuk mencapai tujuan ini. Komponen-komponen dari wayfinding proses sebagai berikut. Yang pertama, wayfinding task atau tujuan wayfinding. Yang kedua, environmental information atau informasi dari lingkungan. Yang ketiga, information processing atau proses pengolahan informasi, atau cognitive process atau proses kognisi. Yang keempat, cognitive memory atau ingatan kognitif. Yang kelima, wayfinding decision atau keputusan wayfinding. Terhadap 2 wayfinding style yang tersedia pada umumnya, gaya pertama ialah linear wayfinding style. Gaya ini dilakukan jika individu menemukan tempat bergantung dengan informasi secara berurutan atau linear. Gaya ini membutuhkan penanda-penanda yang bersifat berurutan atau linear. Gaya kedua disebut spatial wayfinding style. Ini dilakukan secara spasial sehingga individu hanya menemukan tempat berdasarkan peta yang dipasang dan pada bangunan. Secara ideal, kedua cara ini harus tetap difasilitasi dalam wayfinding and orientation system menurut Passini tahun 1984.
Baiklah, selanjutnya yakni fungsi dari territoriality. Yang pertama yakni fungsi primer atau mendasar untuk memberikan rasa aman atau sense of security, yaitu bebas dari pengaruh bahaya dari luar seperti cuaca, bencana alam, kecelakaan, pencurian, vandalisme dan kriminal, teroris, dan sebagainya, serta memiliki keyakinan diri akan rasa aman. Yang kedua yakni fungsi sekunder untuk menandai area kekuasaan atau kepemilikan atau sense of power yang berkaitan dengan kegiatan bermukim atau interaksi, pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak lain dan lingkungan sekitarnya, dan untuk menghindari tindakan agresi dari pihak luar. Kemudian yang ketiga yakni fungsi tersier untuk memenuhi rasa penghargaan atau sense of esteem, yaitu identitas, citra diri atau self-image, yang menggambarkan kedudukan serta peran seseorang dalam masyarakat, dan pengakuan atau aktualisasi diri atau self-recognition atau esteem dalam membentuk sense of place atau community. Kemudian implikasi-implikasi terhadap desain dari territoriality. Yang pertama yakni teritorialitas ruang. Yang kedua, teritorialitas ruang berbentuk persegi atau square. Dan ketiga, teritorialitas ruang berbentuk memanjang atau linear. Yang keempat, teritorialitas ruang berdasarkan waktu, aktivitas. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni teritorialitas ruang berdasarkan latar belakang masyarakat. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.